Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Hanif. Saya dari Prodi Sistem Informasi, ingin mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah struktur data. Bagaimana tugasnya? Mari kita lihat. Oke, yang pertama kita ini disuruh untuk buat program searching dari algoritma sequential search sama binary search. Oke, ini kayaknya yang bagian kompleksnya itu di binary search ya menurut saya, karena eh ini konsepnya seperti merge search ya. Jadi binary search itu kayak seperti pencarian, kayak binary tree lah intinya. Nanti dia akan mencarikan nilai tengahnya dan juga bagian sisi kiri dan sisi kanan. Jadi ketika kita menginputkan sesuatu, dia akan mencari dulu nih apakah ada di sisi kiri, apakah ada di sisi kanan. Kalau itu yang binary search. Tapi kalau yang sequential search itu kurang lebih hanya menginputkan data lalu search dengan perulangan ya kalau nggak salah di Java. Oke, kita buka dulu nih Visual Studio Code-nya, terus juga kita Ctrl Shift P untuk buat create Java project ya, untuk buat project Java, no build tools, terus kita simpan ininya di misalnya di ini project tugas Java dulu sini aja ya. Namanya tugas 3 Java. Tugas 3 Java. Oke, di sini akan muncul search ya. Kalau misalnya kita SRC muncul SRC, kalau kita Fn F5 ataupun ya Fn F5 atau F5 buat jalan run debuggingnya. Kita tes dulu jalan apa enggak, ternyata jalan. Oke, di sini kita langsung saja ya membuatnya di app Java. Yang pertama kita buat sebuah data array dulu ya. Jadi kalau misalnya kita buat data array yang isinya ini harus berurutan, misalnya dari kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Jadi saya ingin buat ini misalnya 12, 25, terus 34, terus 11, enggak, 34, 45, terus juga misalnya ya 75 seperti ini. Lalu kita mencarikan atau menggunakan Java Scanner ya. Java Scanner itu untuk kita menginputkan sesuatu ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi langsung saja kita panggil scanner. Scanner ini dari Java util, dia berfungsi untuk menginputkan sesuatu lah, untuk menaruh data dari yang kita inputkan di terminal gitu, istilahnya seperti itu. Terus kita misalnya namanya scanner new scanner, yaitu system in. Lalu kita buatkan kata yang akan masuk ke dalam yang masuk ke dalam terminalnya. Misalnya masukkan angka dari data gitu. Ini kurang titik koma. Nah, lalu kita masukkan data itu ke data integer, data input dari si data yang kita masukkan menggunakan scanner ini, yaitu dengan next integer. Maksudnya kita ubah ke dalam integer semua. Nah, lalu kita buat sebuah sebuah for each ataupun for yang intinya melakukan perulangan. Kita keluarkan data-data yang ada di di array data ini, kita keluarkan menggunakan for, lalu kita cari satu persatu dari data yang telah kita inputkan di terminal. Nah, contohnya for integer ini pakai ini aja ya, gampang. Misalnya i dari data length
data length, dimana kita bikin ininya dulu ya. If data i sama dengan data yang telah diinputkan kan, maka sistem operate ln data tersebut ditemukan pada array ke plus i. Oke, jika tidak, maka data tidak ditemukan. Oke, boleh. Cumulative integer. Can be in static content. Data length, data input, data length, data input. Misalnya kita is found false jika dia ketemu. Jika data kurang dari data length, maka jalankan ini. Oke. Terus kita tambahkan is found-nya true ya. Kalau misalnya dia ketemu, jadikan variabel yang kita buatkan ini menjadi true, dan ini biar berhenti pengulangannya. Berarti jadi if tanda seru is found sama dengan false, maka data tidak ditemukan. Cannot convert static content. Jangan scanner ya kalau mau data scanner. Oke, kita coba scan data. Oke, 12 ada ya data pada array ke 0. Oke, yaitu data i. Kita fn f5 lagi, misalnya 12, yaitu 12. Ini kita spasi biar rapi. Terus kita fn f5 lagi, 12, itu 12. Oke, coba kita masukkan angka yang enggak ada. Kan tadi angka yang ada 12, 25, 75, misalnya 76. Data tersebut tidak ditemukan. Oke. Jadi ya dalam pencarian sistem seperti ini yang sangat sederhana ya, ketika kita menggunakan tadi sequential search. Jadi cuma mengimplementasikan dengan perulangannya saja, baru kita dicocokkan aja nih. Jadi kita perulangan dulu, kita keluarkan dulu dari data si array ini, baru kita cari yang data kita inputkan tadi. Kalau misalnya ketemu, dia akan mengeluarkan pesan ini, kalaupun enggak, dia bakal mengeluarkan pesan ini. Lanjut, tadi apa, binary search. Oke, binary search. Oke, dalam binary search itu konsepnya sama kayak merge source juga. Jadi dia yang tadi saya sebutkan, dia itu membagi kedua belah pihak antara array di sisi kiri dan array sisi kanan. Nah, jadi contohnya tadi ya kita buat juga, sebenarnya jangan dihapus dulu ya. Kayak gini, masukkan angka. Terus juga yang penting kita
harus mengimplementasi atau mendefinisikan left-nya dulu berapa 0 dan juga integer right-nya sama dengan data length kurang 1, kan ini datanya ada 5, kalau dikurang 1 jadi 4. Nah, oke. Unexpected. Terus juga baru kita mengeluarkannya sama ya, sebenarnya bisa pakai for, bisa pakai for each bisa, tapi kita pakai while aja karena while tuh lebih masuk untuk kondisi seperti ini. Jadi dimana left itu kurang dari pada right RIGHT, maka kita buat nilai tengahnya dulu, atau intinya mencari nilai tengahnya dulu dari data ini. Makanya kita kurangin satu ini untuk kita mempermudah dalam perhitungan, yaitu dimana left ditambah RIGH right terus dibagi 2. Jadi 0 ditambah 4, right kan 4 ya. Kalau misalnya 0 masih kurang daripada 4, maka jalankan ini 0 ditambah 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka dari itu kita cari if data mid sama dengan mid ini dari ini ya. Jika data yang tengah ini sama dengan nilai apa ya? Ini kita belum ini lagi. Integer data input data scanner. Jika data input, maka system out print data tersebut ditemukan pada array ke plus array ke berapa, jadi midnya itu jadi array, yaitu data mid. Baru kita panggilkan di sini data arraynya. Nah, di sini tadi kita kan buat ini ya, boolean is1 aja, is1 jadi true dan break, else if ya, else if kalau misalnya pas dicari data mid tersebut, kan ini intinya harus harus berurutan ya, nggak boleh berantakan, pokoknya harus dari terkecil sampai terbesar, karena dia ngedeteknya kalau misalnya data mid ini lebih kecil daripada data yang diinputkan, maka kita tambahkan nilai tengahnya menjadi 1 untuk data kirinya, mid plus 1. Kalau misalnya else, maka dia kurangkan right-nya sama dengan mid kurang 1. But is found true while if is one data tidak ditemukan. Oke. F5 12. Nah, data yang ditemukan ketemu nih pada array ke 0, yaitu 12. Kita jalanin lagi 12. Kalau misalnya kita menginputkan 25, data ditemukan pada array pertama. Kalau misalnya kita cari angka 26, apakah? Nah, data tidak ditemukan. Jadi hasil ini sama ya, seperti sequential search, cuman ini menurut saya akan lebih berguna ketika mencari data yang banyak. Karena kenapa? Dia memiliki konsep seperti binary tree ya. Dalam konsep searching binary tree itu sangat mempermudah sistem untuk mencari data yang lebih cepat, karena dia akan membagikan array ini menjadi 2. Jadi kalau misalnya data yang ditemukan ini kurang dari misalnya 34, maka dia akan mencarikan di sisi kiri.
Kalau misalnya lebih, oh berarti di sisi kanan. Jadi ini akan mempercepat sistem dalam mencari sebuah angka yang kita inputkan gitu. Jadi itu sih kesimpulannya yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.